Halo, perkenalkan nama saya Andreas David, NIM 67 2020 009. Di sini saya akan melakukan konfigurasi GNS3 dengan Ubuntu Server. Oke, untuk pertama kali di sini kita membuat topologi sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 server dan 3 klien desktop. Kemudian kita sambungkan juga untuk router 1 dan router 2-nya. Kemudian kita berikan satu buah switch. Di sini kita pilih yang GNS3. Untuk menghubungkan semua komponen, di sini kita akan menggunakan link. Untuk link yang akan digunakan bisa mengikuti contoh yang ada. Di sini kita pastikan untuk router 1 dan router 2 terhubung menggunakan link dari serial 00. Kita hubungkan juga untuk switch ke tiap klien yang ada menggunakan port yang masih kosong. Setelah itu kita bisa jalankan semua komponen menggunakan tombol play yang ada di bagian atas. Setelah semua komponen terhubung, kita akan melakukan konfigurasi dari router 1 dan router 2. Di sini kita buka konsol dari router 1 dan router 2. Jangan lupa juga untuk menghitung VLSM-nya. Di sini saya sudah mempersiapkan VLSM untuk router 1 dan router 2. Untuk cara konfigurasinya di sini pertama kita lakukan command konfigurasi T, kemudian kita masuk ke port F/0, kemudian kita masukkan IP address untuk router pertama yaitu 192.168.9.1 dengan subnet max-nya yaitu 240. Kemudian kita setting supaya no shutdown. Untuk selanjutnya kita masuk ke serial 0/0, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.9.33 dengan subnet max-nya 252. Kemudian kita setting juga supaya no shutdown. Setelah itu kita akan men-setting IP DHCP pool dengan command IP DHCP pool server. Kemudian kita masukkan IP network-nya yaitu 192.168.9.0 dengan subnet max-nya 240. Kemudian untuk default routernya kita masukkan 192.168.9.1. Kemudian kita bisa exit. Untuk yang berikutnya kita akan melakukan setting pada router kedua dengan cara yang sama seperti router pertama. Di sini kita tinggal ikuti saja dan memasukkan IP address yang sudah dihitung melalui VLSM. Setelah ini kita akan memperkenalkan router 1 ke router 2 dan juga router 2 ke router 1 dengan VLSM berikut ini. Pertama-tama kita masukkan command IP root, lalu kita langsung masukkan IP 192.168.9.16 dengan subnet max-nya 240. Kemudian IP address dari router yang akan dikenalkan yaitu 34. Kemudian untuk memperkenalkan router 2 ke router 1 sama yaitu dengan IP root 192.168.9.0 dengan subnet max-nya yaitu 240. Kemudian untuk IP address berikutnya yaitu 192.168.9.33. Kemudian kita bisa pilih exit. Setelah itu kita akan melakukan penginstalan paket-paket yang diperlukan pada Ubuntu server. Tapi sebelumnya kita perlu menambahkan komponen internet NAT di sini. Maka sebelum itu kita putuskan terlebih dahulu untuk link dari Ubuntu server.
Kemudian kita akan menambahkan port network di sini. Kita pergi ke network dan kita tambahkan port menjadi 2. Kemudian apply, oke. Kemudian kita tambahkan internet NAT. Di sini kita pilih yang GNS3 dan kita hubungkan kembali Ubuntu server dengan router dan Ubuntu server. Kita buka konsol dari Ubuntu server. Setelah itu kita lakukan login seperti biasa dengan memasukkan username, password. Setelah itu kita masuk ke mode root dengan mengetikkan sudo su dan memasukkan password. Setelah itu kita akan masuk ke dalam file dengan komen berikut ini, yaitu nano etc network interface. Nah, di dalam sini kita dapat menemukan baris yang bertuliskan ENS33. Di sini kita cukup menghapus ENS33 dan mengubah menjadi NS3 saja. Bagian bawah juga kita ubah menjadi NS3. Kemudian setelah itu kita tambahkan di baris berikutnya untuk NS4. Untuk ketentuan penulisannya kita dapat mengikuti yang bagian atas. Kemudian setelah itu kita lakukan komen pada NS3. Kemudian kita save dengan Ctrl X. Kemudian kita reset network dengan perintah etc/init.d/networking restart. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk mengecek apakah berhasil, kita dapat memasukkan if config di sini. Kemudian kita dapat lihat di sini ada ENS4 dan kita sudah mendapatkan IP yang kita butuhkan. Kemudian baru kita dapat menginstal semua paket yang dibutuhkan dengan command apt install. Yang pertama di sini adalah apache 2. Kemudian kita pilih yes. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian untuk paket yang akan diinstal berikutnya yaitu Samba, yaitu dengan apt install Samba. Seperti biasa di sini kita pilih yes, kemudian tunggu instalasinya hingga selesai. Untuk part penginstalan di sini saya akan cepatkan videonya agar tidak terlalu lama. Pada penginstalan MySQL, di sini akan muncul tab untuk meminta password baru dari kita. Di sini kita akan buat password barunya, kemudian kita pilih OK, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk bagian ini kita dapat memilih Apache 2, kemudian kita pilih OK.
Untuk bagian ini kita bisa pilih yes. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagian ini kita akan merun ProfTPD-nya secara standalone. Kemudian di sini kita akan kembalikan network interface-nya seperti semula dengan nano etc network interface. Pada tab ini untuk auto ENS3 yang tadi kita komen, kita buka kembali komennya. Kemudian untuk ENS4-nya kita tutup dengan komen. Kemudian kita restart kembali network dengan etc init.d networking restart. Kemudian kita login kembali dan kita masuk ke mode root dengan sudo. Di sini kita akan mengkonfigurasi untuk web server dengan HTML. Kita masuk ke file directory dengan perintah cd/var/www/html. Kemudian kita cek di dalamnya. Di sini kita dapat menemukan file bernama index.html. Kita akan overwrite untuk file tersebut. Kita akan masuk ke nano index.html. Di sini kita akan isikan dengan sintaks HTML seperti biasa. HTML head title. Untuk title di sini kita akan isikan dengan tr1 tag jar f. Kemudian kita tutup dengan /title. Kemudian untuk di bagian body atau di bagian dalam halaman kita akan isikan dengan sesuai ketentuan, yaitu nama dan name. Kemudian seperti biasa kita save dengan Ctrl X, pilih yes, kemudian enter. Di sini kita akan kopikan file index.html ini ke dalam directory cd/var/www/html. Untuk mengecek apakah file HTML-nya berhasil, di sini kita dapat membuka salah satu client desktop. Di sini saya akan membuka Ubuntu. Kita login seperti biasa. Di sini kita masuk ke Firefox yang ada di dalam Ubuntu. Kita ketikkan IP 192.168.9.2. Setelah itu di sini akan muncul file HTML yang sudah kita buat tadi yang berisi nama dan name. Maka dari itu web server sudah. Kemudian kita akan sekalian mengecek phpMyAdmin. Di sini kita cukup perlu menambahkan /phpMyAdmin di bagian belakang IP. Maka akan muncul tampilan phpMyAdmin login. Di sini kita ketikkan
root di bagian atas dan password yang telah kita buat sebelumnya waktu proses instalasi. Jika tampilan web berubah seperti ini, maka untuk PHP adminnya sudah berhasil. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengecek FTP. Kita cukup ketikkan ftp:2/IP. Namun sebelum itu kita akan merestart FTP-nya dengan command service proftpd restart. Setelah restart selesai, di sini kita akan membuat file yang berisikan nama dan name. Untuk filenya kita akan letakkan di home dengan command nano techjar.txt. Di sini kita cukup mengisikan dengan nama dan name saja. Kemudian seperti biasa kita save dengan Ctrl X, pilih. Kita bisa cek dengan perintah ls. Di sini dapat terlihat file techjar.txt sudah terlihat. Kemudian kita pergi ke Ubuntu client dan masukkan ftp:2/IP192.168.9.2. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah kita buat waktu penginstalan. Kita klik OK. Setelah berhasil, di sini akan muncul file techjar.txt yang tadi kita sudah buat. Maka untuk FTP sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan mengkonfigurasi untuk sambanya. Di sini kita masuk ke file dengan nano/etc/samba/smb.conf. Pada tab ini kita perlu scroll ke bagian paling bawah. Di bawah tulisan quest oke sama dengan no ini, di sini kita akan menambahkan tulisan seperti berikut. Setelah itu seperti biasa kita dapat simpan dengan Ctrl Z. Kemudian kita bisa restart Samba dengan perintah service smbd restart. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian setelah itu kita ketikkan smb paddwd spasi strip a dan nama Ubuntu kita, yaitu di sini Andre. Setelah itu kita masukkan password baru dan konfirmasi password baru. Setelah itu kita pergi ke Ubuntu desktop, kita ke connect to server. Untuk server address di sini kita masukkan smb:2/192.168.9.2. Itu adalah IP address kita. Kemudian kita pilih connect. Maka di sini akan terlihat dua folder, salah satunya yaitu share. Kita pilih yang share. Kita pilih register user. Di sini kita masukkan password yang tadi kita masukkan. Kemudian kita pilih connect. Maka di sini kita dapat melihat file techjar.txt yang kita akses melalui Samba. Setelah ini kita akan melakukan konfigurasi pada DNS server. Di sini kita masuk ke file directory bind, kemudian memasukkan command seperti berikut. Kita akses file default zones. Setelah berhasil masuk, di sini kita perlu menambahkan baris atau komen pada broadcast zones di bawah ini. Untuk komen yang
untuk command yang akan ditambahkan bisa mengikuti seperti yang saya lakukan berikut ini. Kemudian seperti biasa kita save. Kemudian di sini kita copy dengan menuliskan komen db.local db.techjarf. Setelah itu db.127 spasi db.192. Setelah itu kita masuk ke file nano db.techjarf. Di sini kita dapat menemukan untuk semua tulisan localhost. Di sini kita cukup ganti dengan techjarf.com. Untuk bagian bawah juga kita ganti dengan techjarf.com. Untuk bagian bawahnya lagi, untuk 127.0.0.1 di sini kita ganti dengan IP address kita, yaitu 192.168.9.1. Setelah kita save, kemudian kita masuk ke file nano db.192. Di sini juga kita ganti semua localhost dengan tulisan techjar.com. Untuk bagian ini 1.0.0 kita ganti dengan angka terakhir IP kita, yaitu 2. Kemudian kita save. Setelah itu kita restart kembali dengan perintah service bind 9 restart dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, di sini kita masuk ke file nano/etc/resolve.conf. Pada bagian ini kita tambahkan baris baru dan input seperti yang saya lakukan berikut ini. Untuk name server bagian pertama, di sini kita isikan dengan IP kita. Setelah itu kita dapat mengecek kembali dengan perintah nslookup techjarf.com untuk memastikan apakah inputan kita tadi sudah masuk semua. Di sini terlihat untuk name server dan address-nya sudah terinput. Setelah DNS berhasil, kita akan mengecek melalui desktop. Di sini saya akan mencoba untuk Windows desktopnya. Di sini saya menggunakan Windows 8. Kita masuk ke Ethernet. Kemudian di sini kita cukup ketikkan DNS yang sudah kita set, yaitu techjarf.com. Dapat dilihat di sini sudah muncul nama dan NIM yang kita telah set sebelumnya, maka DNS server sudah berhasil sepenuhnya. Kemudian setelah itu yang terakhir kita akan mengkonfigurasi untuk SSL. Di sini kita masuk ke directory home dengan perintah cd/home/nama Ubuntu kita. Setelah itu kita ketikkan komen berikut a2nmod SSL. Setelah itu kita ikuti service Apache 2 restart seperti yang ada di bagian atasnya. Setelah restart berhasil, di sini kita akan membuat file baru dengan perintah mkdir/etc/apache2/ssl.
Setelah itu kita ketikkan komen berikut. Komen berikut agak panjang, jadi ikuti saja apa yang saya lakukan di sini. Kemudian setelah itu akan muncul isian seperti berikut. Di sini dapat diisikan secara bebas. Untuk yang bagian berikut dapat diisikan dengan nama domain kita texturef.com dan email saya isikan secara random saja. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam file dengan perintah nano /etc/apache2/sites strip available /default strip ssl.conf. Untuk bagian ini kita akan menambahkan baris baru di bawah tulisan server admin. Kita tambahkan server name texturef.com.2/443. Kemudian setelah itu kita scroll ke bagian bawah, kita cari baris bertuliskan SS engine on. Setelah itu kita tambahkan di bawahnya dengan tulisan SSL certificate file /etc/apache2/ssl/apache.crt. Untuk baris di bawahnya lagi kita isikan SSL certificate key file /etc/apache2/ssl/apache.key. Kemudian setelah itu kita pastikan kembali untuk setiap yang kita tambahkan tidak ada salah penulisan. Baru kita dapat save file dengan Ctrl X. Kemudian yang berikutnya kita masukkan komen berikut. Setelah itu kita ikuti seperti bagian atasnya dengan menuliskan service apache relog. Setelah itu kita dapat mengecek kembali di client desktop. Kita cukup menuliskan atau menambahkan HTTPS di depan nama domain server kita. Jika muncul seperti ini, kita cukup memilih continue saja. Setelah itu dapat kita lihat bahwa SSL kita telah berhasil pada Windows desktop berikut ini. Setelah itu kita sekaligus akan melakukan pengecekan untuk phpMyAdmin pada Windows desktop ini. Kita ketikkan nama domain server /phpMyAdmin. Kita masukkan username dan password untuk login. Untuk phpMyAdmin di bagian Windows desktop juga sudah berhasil. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan Samba di Windows desktop. Kita pergi ke File Explorer, kita masuk ke bagian network dan mengetikkan /192.168.9.2. Kita tunggu sebentar. Maka di sini akan muncul folder share. Di sini kita buka. Untuk mengaksesnya kita perlu melakukan login dengan username dan password. Setelah itu dapat kita temukan file texture.txt yang sudah kita buat pada Ubuntu server sebelumnya. Maka Samba juga sudah berhasil diakses di Windows desktop.
Untuk klien yang kedua, di sini saya menggunakan OS Ubuntu Desktop sama seperti klien yang pertama. Maka dari itu, karena proses running yang berat dan juga OS yang sama, di sini saya hanya mencontohkan untuk desktop pertama yaitu Ubuntu dan desktop ketiga yaitu Windows saja. Oke, itu saja. Sekian video penginstalan GNS 3 pada Ubuntu server dengan menggunakan 3 klien desktop yang berbeda. Terima kasih.